Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli ismi fa'iqatul millah min qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan mengintip sebentar meresensi sebuah kitab karangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu Kitab At-Tauhid. Sebelum mengintip Kitab At-Tauhid karangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, marilah kita mengenal terlebih dahulu siapa Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Oke, dalam ranah ilmu kalam, Imam Al-Maturidi adalah nama yang sudah tidak asing lagi. Ia adalah pendiri aliran Maturidiyah yang dikategorikan sebagai representasi teologi Ahlus Sunnah. Di samping Imam Asy'ariyah yang digawangi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Al-Maturidi dikenal sebagai seorang teolog dan faqih dari mazhab Hanafi. Bahkan juga dikenal juga sebagai seorang ahli tafsir. Nama lengkap Imam Al-Maturidi adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah qaryah yang masuk ke dalam wilayah Samarkand. Ia acap kali dijuluki Imam Al-Mutakallimin, yaitu imamnya para teolog, dan masih banyak lagi yang kesemuanya menunjukkan kelas intelektual dan jihadnya dalam membela sunnah, akidah, dan menghidupkan syariat Islam. Tak ada penjelasan pasti dari para sejarawan tentang tahun kelahiran berapa Imam Al-Maturidi, tetapi menurut Dr. Ayub Ali Al-Maturidi lahir sekitar tahun 238 Hijriah atau 858 Masehi. Jika pandangan Dr. Ayub Ali itu benar, maka Imam Al-Maturidi kurang lebih hidup selama 100 tahun. Sebab para sejarawan sepakat bahwa Imam Al-Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi yang dimakamkan di Samarkand. Salah satu guru Al-Maturidi adalah Abu Nas Al-Ayyadi yang merupakan teman seperguruannya di majelis yang diselenggarakan oleh Abu Bakar Ahmad Al-Jauzani. Nama Al-Maturidi memang tidak sementereng Al-Asy'ari, tetapi kendati pun demikian, ia banyak mewariskan karya-karya bermutu. Di antara peninggalannya adalah Kitab At-Tauhid. Baik, Al-Maturidi mengawali kitabnya dengan pembahasan tentang pembatalan taklid dan keniscayaannya mengetahui agama dengan dalil. Dalam bagian ini, Al-Maturidi tidak menerima apapun alasan taklid, sebab taklid bisa menimbulkan adanya pandangan yang berbeda dengan orang yang ditaklidi. Pada bagian selanjutnya, Imam Al-Maturidi menjelaskan bahwa dasar yang dijadikan untuk mengetahui agama adalah wahyu dan akal. Hal itu terjelas sudah di halaman Kitab At-Tauhid halaman 3-4. Pandangan teologi yang dikembangkan Imam Al-Maturidi pada dasarnya adalah sama dengan Al-Asy'ari. Metodologi yang digunakan keduanya adalah moderatisme. Dengan kata lain, pendekatan mereka adalah pendekatan yang berdiri di antara kelompok tekstualis seperti kalangan Hasy'iyah, Musyabbihah, dan Mujassimah, dan kelompok rasionalis seperti Mu'tazilah. Ketika Asy'ari membincang tentang sifat-sifatullah, kalangan Mu'tazilah menegaskan sifat-sifat tersebut. Mereka mengatakan tidak ada sifat Allah ilmu, kuasa, mendengar, melihat, hidup, kekal, dan kehendak bagi Allah. Tidak ada itu. Itu katanya kalangan Mu'tazilah. Sedang kalangan Hasy'iyah dan Mujassimah mengatakan Allah memiliki ilmu sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, pendengaran sebagaimana pendengaran lainnya, dan penglihatan sebagaimana penglihatan lainnya. Kedua pandangan di atas saling bertabrakan satu sama lain. Lantas Al-Asy'ari mengajukan sebuah pandangan berdiri di tengah-tengah. Ia mengatakan sesungguhnya Allah memiliki ilmu, tetapi tidak sama dengan ilmunya makhluk.
kekuasaan, tetapi tidak sama dengan kekuasaan makhluk, pendengaran, tetapi tidak sama dengan pendengaran makhluk, dan penglihatan, tetapi tidak sama dengan penglihatan makhluk. Sikap Imam Al-Asy'ari mengenai hal tersebut di atas juga diikuti oleh Imam Al-Maturidi. Hal ini terlihat dalam kitab At-Tauhidnya. Kemudian ditetapkan sifat-sifat bagi Allah, yaitu yang mampu, mengetahui, hidup, mulia, dan yang dermawan. Penamaan dengan sifat-sifat tersebut adalah hak baik menurut wahyu dan akal sekaligus. Hanya saja ada suatu kelompok yang melekatkan nama-nama tersebut kepada selain Allah karena menyangka bahwa penetapan nama-nama tersebut mengandung tasyabbuh atau keserupaan antara Allah dengan setiap yang diberi nama. Akan tetapi, kami telah menjelaskan ketiadaan tasyabbuh dengan Allah karena kesesuaian nama. Sebab Allah dinamai dengan nama yang Ia buat sendiri dan disifati dengan sifat yang Ia berikan sendiri. Halaman 44 Kitab Tauhid. Dari semua yang dibicarakan Imam Al-Maturidi dalam kitab At-Tauhidnya, hemat saya adalah satu hal yang menarik, yaitu pembahasan mengenai Nadhariyah Al-Ma'rifah, yaitu teori ilmu pengetahuan. Yaitu dalam hal ini Al-Maturidi mendiskusikan tentang nilai pengetahuan dan parameter kebenaran dalam pengetahuan yang sampai kepada kita melalui indera, khobar, dan akal. Menurutnya, indera, khobar, dan akal ini merupakan jalan atau sumber bagi kita untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. Untuk memperoleh pengetahuan kita tidak mungkin bisa lepas dari salah satu ketiga sumber di atas. Misalnya, dengan indera kita bisa merasakan rasa enak, rasa sakit, dan lain-lain. Dan dengan khobar kita bisa mengetahui nama-nama kita, nasab, dan kejadian-kejadian masa lalu. Sedang dengan akal kita bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah. Sepanjang yang saya ketahui, kitab-kitab yang membincang mengenai ilmu kalam yang ditulis oleh para ulama sebelum Al-Maturidi ini tidak menyinggung persoalan tentang Nadhariyah Al-Ma'rifah. Jadi, hemat saya, hal ini menjadi satu kelebihan tersendiri bagi Imam Al-Maturidi. Kitab ini merupakan salah satu rujukan primer bagi pandangan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya harus dibaca dan dikaji secara mendalam. Dengan membaca kitab ini, kita akan merasakan bagaimana akrobatik teologis Al-Maturidi dalam mempertahankan keyakinan teologi. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Hal ini tertulis jelas pada kitab At-Tauhidnya karangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.